Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis, di mana bab pertama adalah membahas tentang surah Al-Fatihah. Di sini Ibu mempunyai video, kalian simak baik-baik ya. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penjelasan Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Makkah, maka tergolong surat Makkiyah. Surah Al-Fatihah disebut juga sebagai pembuka atau pembukaan yang terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah disebut juga dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab, yang artinya induknya Al-Quran atau induknya kitab. Nama lain surah Al-Fatihah adalah Sab'ul Matsani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang dalam membacanya. Karena pada saat kita rakaat pertama, kita membaca surat Al-Fatihah, yang kedua membaca surat Al-Fatihah, yang ketiga juga membaca surat Al-Fatihah sampai rakaat keempat. Makanya surat Al-Fatihah disebut Sab'ul Matsani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Surat Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat 5 waktu. Apabila kalian lupa membacanya, maka sholat kalian tidak sah. Di sini kita akan membahas isi kandungan surat Al-Fatihah. Adapun surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makna ayat pertama ini menyebut nama Allah yang bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap pekerjaan yang baik hendaknya dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti hendak makan, minum, dan setiap memulai suatu pekerjaan. Adapun isi kandungan surat Al-Fatihah ayat kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
Makna ayat kedua ini, kita harus selalu memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus selalu bersyukur kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Surah Al-Fatihah ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makna ayat ketiga ini menyebutkan nama Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Merupakan dua nama Allah, yaitu Ar-Rahman bermakna Allah mengasihi seluruh makhluknya yang beriman dan yang tidak beriman. Dan Ar-Rahim bermakna Allah mengasihi kepada orang-orang yang beriman saja. Al-Fatihah ayat keempat. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Makna ayat keempat ini, Allah adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan atau penguasa di langit dan di bumi. Dialah Raja yang menguasai dunia dan akhirat. Yaumiddin artinya hari kiamat. Disebut juga hari pembalasan, karena pada hari itu seluruh umat manusia akan menerima pembalasan atas perbuatan baik atau buruk yang mereka lakukan selama di dunia. Al-Fatihah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Makna ayat kelima ini menjelaskan tentang bahwa hanya Allah lah yang patut kita sembah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Apabila kita mempercayai Tuhan selain Allah, itu adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah dosa besar. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Makna ayat ke-6 ini, agar kita selalu diberi bimbingan, diberi petunjuk ke jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan yang membawa kebahagiaan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir adalah ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Makna ayat ke-7 ini bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah hanyalah diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mendapat jalan yang sesat karena kita nanti akan merugi di akhirat kelak. Setelah kalian membacanya, memahami dan menghafal surat Al-Fatihah ini, diharapkan kalian dapat menunjukkan perilaku positif sesuai isi kandungan surat Al-Fatihah. Yang pertama, selalu membiasakan memulai kegiatan dengan membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, selalu bersyukur dan memuji Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Yang ketiga, berdoa supaya dijauhkan dari jalan kesesatan. Yang keempat, menguatkan tauhid atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, senantiasa memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah singkat penjelasan Ibu tentang surat Al-Fatihah. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti tentang pembahasan surat Al-Fatihah ini. Sekian dari Ibu, sekian dari penjelasan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.